Sekaligus tentunya bertemu kembali secara lengkap setelah saya kembali dari kunjungan kerja saya ke beberapa negara sahabat minggu lalu. Walaupun sejak saya kembali saya sudah berjumpa dengan saudara-saudara sebagian ya dalam rapat-rapat terbatas dan dalam beberapa kali laporan tentang beberapa kejadian dan masalah. Tapi saya kira ini yang pertama kali kita secara lengkap hadir di sini. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Maksud dan tujuan daripada sidang paripurna kali ini tentunya akan saya memberi penjelasan dari teman-teman semuanya. Buka mata Anda, hilangkan semua ketakutan yang ada, please hilangkan semua ketakutan yang ada. Nggak usah Anda mencari tahu, harus direview satu persatu pinjol itu. Bang, Galbay di Esikes ada FC nggak? Galbay di Adapundi ada FC nggak? Galbay di Aku Laku ada FC nggak? Galbay di ini ada FC nggak? Nggak usah harus direview semuanya. Ini seakan-akan Anda mau mencari tahu satu persatu pinjol itu gitu loh. Ya, problem kita hari ini bukan soal ada DC atau tidaknya. Problem kita adalah duit kita nggak ada, kita nggak mampu bayar. Hari ini yang harus Anda lakukan adalah akhir tahun 2024 ini untuk teman-teman semua yang Galbay di pinjol ini harus lebih waspada lagi ya. Ini yang terbaru, saya juga belum tahu persis. Mendadak Bapak Presiden panggil semua menteri dan wakil presiden ya. Di sana Bapak Presiden menyampaikan pidato-pidato dia, dan habis itu masih dengan hal yang sama sih ya, masih dengan hal yang sama. Bapak Presiden menceritakan soal kunjungan dia, soal investasi yang dia dapat, dan habis itu soal rakyat Indonesia. Tapi ya, ini ada tapinya. Saya melihat di sini gitu loh, Pak Prabowo mungkin saya apresiasi yang sangat besar ya, mungkin Bapak cukup memihak kepada rakyat, tapi yang jelas di sini rakyat belum menampakkan tindakan nyata yang Bapak lakukan selama 1 bulan lebih Bapak menjabat sebagai Presiden RI. Memang benar Bapak telah menghapus hutang petani, menghapus hutang nelayan, menghapus hutang UMKM, dan itu telah direalisasikan oleh menteri-menteri Bapak meskipun belum menyeluruh juga. Tapi di sisi lain, mendekati akhir tahun 2024 ini, itu pinjol sangat gencar-gencar gitu loh. Dan kalau 2 hari yang lalu Bapak sempat juga pidato di depan Gubernur BI dan di depan Otoritas Jasa Keuangan, di depan Menteri Keuangan, di depan juga dari Menteri Perekonomian, bahwasannya Bapak meminta tolong jaga uang rakyat. Ya, oke. Itu adalah hal yang hebat karena Bapak bilang keringat darah rakyat itu sudah bersusah payah, jadi tolong dijaga dengan baik. Oke. Tapi di sisi lain ada kapitalis ya, kapitalisme yang mana urusan pinjaman online. Ya, saya lebih spesifiknya urusan pinjaman online. Saya tidak mau tahu dengan politik-politik yang seperti apa. Yang jelas saya tahu hari ini banyak dari subscriber saya, banyak dari masyarakat Indonesia mengeluh tentang pinjaman online. Harapan mereka adalah Bapak membentengi satu aturan. Benar-benar benteng ini tempat mereka untuk berlindung. Ya, yang selama ini mereka habis nih dicaci maki, dihina, bahkan mereka yang mengalami telat bayar di pinjol ini, Galbay di pinjol ini masih ketakutan dengan yang namanya DC datang ke rumah, aman atau tidaknya dalam Galbay. Mereka masih trauma dengan yang namanya penyebaran data, seakan-akan mereka sudah tiada daya lagi. Jadi sebelum masyarakat ini bertindak lebih, saya berharap Bapak Presiden benar-benar melihat lagi ke bawah, melihat lagi ada apa dan apa yang sedang terjadi di masyarakat Bapak, khusus mereka yang terdampak langsung dengan bunga besar, intimidasi, tekanan dari
pinjaman online. Jangan Bapak hanya baca data yang diberikan oleh AFPI kepada OJK, OJK dilempar kepada Menteri Keuangan, Menteri Keuangan menyampaikan kepada Bapak. Terus OJK ikut juga mengkonfirmasi bahwasannya ekonomi Indonesia baik-baik saja. Nanti jangan sampai ada ya pembodohan-pembodohan publik yang mana dibilang ekonomi Indonesia naik pesat, tapi di sisi lain ekonomi yang mana saya juga nggak tahu gitu loh. Yang jelas pinjol habis-habisan menghancurkan rakyat Indonesia. Pinjol habis-habisan menghisap semua harta benda mereka sampai dengan terjadi penjualan aset yang besar. Sampai kemarin ada satu kasus anggota kepolisian aktif di daerah Bangka Belitung diduga melakukan mengakhiri hidup gara-gara pinjaman online. Sampai juga ada juga kasus dari kepala dari bank BUMN, salah satu bank BUMN yang mana nekat korupsi juga. Itu dilandasi karena mereka juga terjebak dari pinjaman online. Dan habis itu lagi ada juga salah satu dari unit penggadaian yang mana juga melakukan tindakan yang sama. Ini bukan kasus yang kecil lagi. Itulah harapan kami sebagai masyarakat Indonesia terhadap Bapak Prabowo Subianto. Oke. Untuk teman-teman yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjol-pinjol legal hari ini, saya masih dengan prinsip saya, Anda harus memutus semua komunikasi yang terhubung. Karena satu-satunya kekuatan yang masih dipegang oleh pinjol untuk menekan diri Anda adalah komunikasi. Ya, telepon Anda, kan saya selalu sampaikan, 90% penyumbang kepanikan terbesar yang terjadi pada diri Anda. Saya pengen buat teman-teman semuanya mendekati akhir tahun 2024, ini pasti akan banyak drama dan skenario yang diciptakan oleh pinjaman online. Skenario yang disampaikan melalui debt collector untuk menakut-nakuti diri Anda. Saya tidak pengen terjadi satu hal yang mencelakai diri teman-teman semuanya. Ya, contoh Anda nekat melakukan tindakan pidana, Anda nekat nanti mengakhiri hidup dan segala macam. Saya tidak pengen, ini tolong buat teman-teman semuanya, tolong buat teman-teman semuanya. Anda menyatakan hari ini tidak mampu lagi bayar, Anda menyatakan tidak sanggup lagi bayar, tolong komunikasi Anda ditutup. Ya, telepon, WhatsApp, email tolong Anda tutup sampai dengan pergantian tahun nanti. Kalau enggak, Anda akan terjerumus dengan permasalahan hutang yang akan lebih besar lagi. Ya, percayalah sama saya, pinjol menguasai segi marketing. Pinjol menguasai strategi untuk melakukan penagihan terhadap Anda yang sudah menyatakan tidak mampu bayar. Walaupun di satu sisi Anda menyatakan duit sudah tidak ada, tapi di sisi lain si pinjol sadar betul bahwa data Anda masih bisa dipergunakan untuk ke pinjol lainnya. Jadi tolong buat teman-teman semuanya sadar, buka mata Anda lebar-lebar, buka pemikiran Anda lebih luas lagi. Jangan hanya segelintir ucapan yang disampaikan oleh debt collector dengan kata siap-siap, dengan kata penyebaran data, dengan kata kunjungan ke rumah, terus Anda nekat menjual aset-aset yang ada, Anda nekat nanti menjual semua harta benda Anda yang ada, yang rugi diri Anda loh. Ingat, setelah kita pergantian tahun, tidak beberapa bulan habis itu kita akan menempuh yang namanya bulan suci Ramadan, yang mana biaya kita akan lebih besar. Jadi persiapkan anggaran dana Anda untuk kebutuhan Anda nanti. Jangan sampai Anda terjebak di tahun 2025 dengan hutang yang lebih besar daripada tahun 2024. Ini saya tekankan buat teman-teman semuanya ya. Walaupun kita belum melihat tindakan-tindakan nyata dari Bapak Prabowo, tapi alangkah baiknya kita mencegah diri kita untuk tidak terjerumus dengan hutang yang sangat besar. Ya, ini buat teman-teman semuanya, akibat ketakutan yang Anda alami hari ini, besar kemungkinan Anda akan masuk ke dalam ranah penipuan yang lebih besar. Besar kemungkinan Anda akan terjadi gali lubang tutup lubang. Besar kemungkinan Anda akan terperdaya dengan yang namanya backup data dan hapus data, dan banyak lagi persoalannya gitu loh. Ya, ketika Anda sudah menyatakan galbay, jatuh tempo di pinjol tidak mampu bayar, maka bersamaan dengan hal itu segala petaka akan menghampiri Anda. Jadi Anda satu-satunya untuk mencegah petaka itu terjadi adalah memutus semua komunikasi yang masih terjalin dengan
pinjaman online. Cobalah dari teman-teman semuanya, buka mata Anda, hilangkan semua ketakutan yang ada. Please hilangkan semua ketakutan yang ada. Nggak usah Anda mencari tahu, harus direview satu persatu pinjol itu. Bang, Galbay di Esikes ada FC nggak? Galbay di Adapundi ada FC nggak? Galbay di Aku Laku ada FC nggak? Galbay di ini ada FC nggak? Nggak usah harus direview semuanya. Ini seakan-akan Anda mau mencari tahu satu persatu pinjol itu gitu loh. Ya, problem kita hari ini bukan soal ada DC atau tidaknya. Problem kita adalah duit kita nggak ada, kita nggak mampu bayar. Hari ini yang harus Anda lakukan adalah Anda harus berdamai dengan diri Anda. Supaya Anda bebas sebebas-bebasnya, supaya Anda bisa menghilangkan dan mengendalikan semua ketakutan yang ada. Kalau Anda tidak berdamai dengan pemikiran Anda masih memikirkan hal-hal yang sama, yang mana hal itu akan merugikan Anda dan mengarahkan Anda nanti ke dalam permasalahan yang sangat besar, ini hati-hati. Ya, saya beberapa kali mencari tahu apa penyebabnya, kenapa orang terjadi gali lubang tutup lubang. Ternyata penyebabnya telepon. Gara-gara ditelepon DC, gara-gara si DC-nya mencaci maki, gara-gara si DC-nya menghina, gara-gara si DC mengancam dia mau diproses ke jalur hukum, yang paling terakhir gara-gara si DC mengancam mau datang ke rumah. Orang nekat tanpa berpikir panjang, gali lubang tutup lubang. Akhirnya penyesalan. Ya, makanya poin pertama, tutup komunikasi ini. Dengan begitu, rasakan ketenangan yang ada dalam pemikiran Anda. Jangan dulu memikirkan, bang saya tutup nomor saya, data saya gimana? Bang saya tutup ini gimana? Jangan itu dulu dipikirkan. Harapan Anda kan Bapak Presiden mau kan untuk membantu kita. Tolong pemikiran Anda juga harusnya seperti itu. Pemikiran Anda juga tegas layaknya pemimpin yang ada di negara ini. Ya, ini hanya menunggu soal waktu, kawan. Mudah-mudahan secepatnya Bapak Presiden dapat pemberitahuan, dapat informasi supaya ini bisa dibenahi. Jadi jangan Anda ikuti drama itu terus. Di samping kita menunggu harapan dari Bapak Presiden, kita juga membatasi diri kita untuk tidak terpengaruh dalam hal ini. Makanya penting, telepon ini dibuang dulu. WhatsApp juga seperti itu gitu loh. Jangan ada pertanyaan timbal balik. Bang, telepon diganti, WhatsApp dihapus, data gimana? Ke kantor gimana? Jangan dulu, ini dipermasalahkan. Tapi diri kita dulu. Begitu diri kita tenang, begitu diri kita bisa terselamatkan, apapun masalah di depannya Anda bisa cover. Ya, tapi kalau kondisinya Anda panik, satu hal aja belum Anda praktekkan, tapi Anda udah tambah lagi masalah, kapan mau selesainya? Ya, sama ibarat orang bertanya, bang, pinjol sebar data nggak? Saya bilangin, sebar data atau tidak, Anda yang lebih tahu. Datang ke rumah nggak? Ya kan? Itu nggak akan datang ke rumah. Diproses hukum nggak? Ini seakan berantai gitu loh. Jadi satu-satu dulu buat teman-teman semuanya. Sumbernya semuanya di telepon tadi. Cobalah tanya ke diri Anda masing-masing. Ya, sumber permasalahan yang terjadi gara-gara telepon tadi. Ya, kalau Anda tidak ditelepon, kalau Anda tidak dicaci maki, kalau Anda tidak ditakut-takuti, nggak mungkin Anda bisa berpikir seperti itu. Ya. Dan habis itu dulu saya sampaikan buat teman-teman ya, kalau Anda terlalu kepanikan, kalau Anda terlalu stres, Anda sulit berdamai dengan pemikiran Anda, saya harap jangan cari solusi dulu, tapi coba refreshing dulu, coba tenangkan diri Anda dulu. Ketika diri Anda sudah tenang, pemikiran Anda sudah tenang, Anda cari solusi lagi. Begitu Anda mendapatkan solusi, pasti Anda bisa praktekannya. Tapi kalau pemikiran Anda tidak tenang, Anda masih gerasa-gerusuk, pemikiran Anda masih kacau entah kemana-kemana, berhenti cari solusi. Ya, karena itu tidak akan mungkin bisa menyelesaikan masalah Anda. Yang ada malah memperumit, karena pertanyaan berantai-berantai tadi. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Terserah Anda mau galbaynya di pinjol manapun, nanti Anda lihat aja judulnya. Mau di pinjol manapun Anda galbay, poinnya sama. Ya, sama-sama pinjol itu berkekuatan pada komunikasi yang ada. Oke, sambil kita menanti tindakan nyata dari Bapak Prabowo nanti, mumpung juga Bapak Prabowo sudah mulai mendadak tiba-tiba memanggil menteri, memanggil wakil presiden. Mudah-mudahan akan ada dadakan berikutnya untuk membahas soal pinjaman online. Benar nggak buat teman-teman semuanya? Isi di dalam kolom komentar dulu ya. Indonesia darurat pinjol, ketik sebanyak-banyaknya. Oke. Paripurna kali ini tentunya akan saya
memberi penjelasan tentang kunjungan saya, hal-hal yang menjadi hasil daripada kunjungan tersebut dan temuan-temuan yang saya dapatkan dari interaksi saya beberapa minggu itu. Kemudian setelah itu saya ingin menyampaikan beberapa hal pengarahan saya tentang program-program yang akan kita jalankan. Tapi yang pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara bahwa selama saya berada di luar negeri, saudara-saudara terus bekerja sebagai satu tim. Terima kasih Wakil Presiden, terima kasih para Menko, terima kasih semua Menteri Kepala Badan. Terima kasih semuanya. Saya monitor terus kejadian bencana erupsi Gunung Lewo Tobi Laki-Laki pun saudara telah tangani dengan baik, dengan cepat, dengan kerja tim. Terima kasih. Saya pantau dari luar melalui Vicon, kelihatan terkendali dan kelihatan kita tanggap. TNI Polri juga bertindak dengan sigap. Sekali lagi terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Kabinet Merah Putih. Saya merasakan ada kerjasama yang sangat baik. Saya merasakan ada teamwork. Saya merasakan kita, kalau analogi tim sepak bola, kelihatan kekompakan, kelihatan semuanya kerjasama. Mungkin ini akibat retreat di Magelang. Kalau 3 hari saja begitu hasilnya, mungkin kita tambah 5 hari lebih baik lagi. Ya. Bagaimana konsensus keputusan? Saya merasakan, kemudian saya ingin ucapkan terima kasih saudara-saudara, prestasi yang sudah kita berikan. Bisa dikatakan kita baru 1 bulan kita mengambil alih ya administrasi negara ini, ambil alih baru 1 bulan, tapi kita sudah bisa memberi kepada rakyat hal-hal yang penting. Pertama, penghapusan utang di bidang UMKM yang sudah cukup lama untuk para petani, para nelayan kita. Saya kira ini sangat dirasakan, ya, sehingga mereka sekarang bisa lebih semangat, lebih aktif kembali. Upah minimum juga naik. Terima kasih pihak-pihak yang bekerja, Menteri Tenaga Kerja, ya, Menko, PMK dan PM, terima kasih. Juga peningkatan kesejahteraan guru, terima kasih. Terutama terima kasihnya ke Menteri Keuangan, ya, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Juga kita mampu menurunkan harga tiket pesawat 10% menjelang akhir tahun. Biasanya sudah lazim kalau akhir tahun harga tiket pesawat pasti naik. Terima kasih Menteri Perhubungan dan semua menteri-menteri BUMN. Terima kasih. Ini akibat teamwork yang baik di antara kita, di antara saudara-saudara. Saya merasakan di mana-mana rakyat merasa bahwa kita terus pada komitmen kita untuk selalu berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan nasional. Kita melanjutkan dasar-dasar yang sudah diletakkan
oleh Presiden sebelumnya, tapi kita bertekad untuk terus memperbaiki semua kebijakan, memperbaiki sistem yang perlu diperbaiki. Sebagai contoh juga, saya juga sampaikan terima kasih kepada tim Menko Pangan dan semua menteri-menteri yang berurusan dengan pangan kita. Dalam rapat terbatas terakhir beberapa hari yang lalu, saya mendapat paparan yang sangat menggembirakan. Produksi pangan kita naik, cadangan pangan kita mungkin terbesar selama beberapa tahun ini. Yang ada di gudang kita, saya kira mendekati 2 juta ton. Dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Bahkan cadangan kita cukup. Walaupun ini berita yang sangat baik, dan ini sekali lagi akibat kerja keras saudara-saudara, apresiasi saya juga kepada Menteri Pertanian dan timnya, Bulog, Badan Pangan Nasional, semua unsur, Menteri BUMN dan BUMN yang berada di bawah pengawasan Menteri BUMN. Terima kasih. Langkah-langkah kita di akhir tahun 2024 juga karena dukungan Presiden Joko Widodo sebelumnya, kita mampu mengatasi tahun ini yang tidak ringan karena kita hadapi El Nino sekaligus La Nina. Musim kering, tapi kita mampu mengatasi, mampu menghadapi di tengah memang suasana geopolitik yang tidak ringan. Masalah geopolitik berpengaruh dengan masalah pangan. Kalau terjadi suatu ketegangan dan krisis, negara-negara yang biasanya ekspor pangan akan menghentikan ekspor mereka. Ini fenomena yang sudah terjadi berkali-kali. Karena itu, terima kasih, alhamdulillah kita sekarang berada dalam posisi yang semakin kuat. Dan semakin ke depan kita akan tambah kuat di bidang ini. Kita tidak nanti hanya bebas dari import beras, tapi kita harus bebas dari import semua komoditas pangan. Saya juga menyampaikan terima kasih saya, apresiasi saya kepada Mendagri yang mengendalikan, yang ikut bantu mengendalikan pemantauan inflasi. Mendagri di mana nih Mendagri? Oh ya, terima kasih Mendagri. Ini mekanisme saya kira yang dirintis di bawah pemerintah Pak Jokowi jarang dilaksanakan di banyak negara lain ya. Sebetulnya ini harus kita rahasiakan ini cara kita mengendalikan. Coba wartawan agak bisa di delete nggak yang tadi itu? Terima kasih. Ini suatu apa ya? Mungkin nggak diajarkan di Fakultas Ekonomi ya. Kalau soalnya bekas mantan presiden kita itu bekas wali kota, jadi ngerti bagaimana mengendalikan inflasi itu dari lapangan. Saya terima kasih kepada saudara-saudara juga TNI, Polri, BIN,
KPU, sampaikan terima kasih saya ke KPU, KPUD, Bawaslu, semua unsur yang telah berhasil melaksanakan pilkada serentak dengan baik, ya, dengan aman. Dalam hari yang sama, sekian ratus pemilihan berjalan dengan aman, tertib, dan berhasil. Bahwa di sana sini akan ada ketidakpuasan, akan ada yang melaksanakan gugatan dan sebagainya, itu tidak ada masalah, itu bagian dari demokrasi. Ya. Kita harus ingat, kita adalah demokrasi kalau tidak salah ketiga terbesar di dunia. Nomor satu India, nomor satu Amerika, nomor satu India, nomor dua Amerika Serikat, nomor tiga kita. Dan kita berhasil melaksanakan ratusan pilkada dengan tertib. Saya sendiri hadir di Bojongkoneng, di tempat saya lihat ceria, cerah, baik semuanya, ya. Yang nakal wartawan nanya, "Bapak pilih siapa?" Ya jelas lah, masa saya milih, ya kan, tapi tetap rahasia walaupun. Jadi pemilihan itu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jadi wartawan jangan nanya-nanya, saya pilih siapa, nyoblos siapa. Saya kira saudara-saudara, persiapan untuk akhir tahun, liburan Natal dan Tahun Baru 2025 mohon disiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Sekali lagi, lintas kementerian, lintas lembaga bekerja. Memang di sini tentunya Menko Infrastruktur, Menteri Perhubungan, ya, Menteri PU, Menteri Pariwisata, Kapolri, TNI yang akan menghadapi beban tugas yang meningkat menjelang akhir tahun ini. Tapi saya yakin dan kita mampu menyelenggarakan semua persiapan dengan sebaik-baiknya. Kita yakinkan bahwa masyarakat bisa menghadapi tahun baru dengan aman, ya, dengan tertib dan dengan lancar. Ini juga manfaat kita, momentum kita untuk meningkatkan perekonomian kita. Kita juga sekali lagi mungkin pertama kali dalam beberapa tahun, ya, kita bisa menurunkan harga tiket pesawat. Biasanya menjelang akhir tahun atau hari libur, harga-harga naik, kita bisa turunkan sedikit tiket pesawat untuk membantu masyarakat dan rakyat kita. Tapi kita juga waspada supaya juga penurunan tiket pesawat juga tidak merugikan industri penerbangan. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang ingin juga saya sampaikan. Tetapi mungkin akan saya sampaikan lebih rinci setelah kawan-kawan dari media bisa meninggalkan tempat. Terima kasih saudara-saudara, teman-teman dari media. Gubernur BI, seluruh jajaran BI, tidak ringan tugas menteri-menteri di bidang ekonomi, tidak ringan tugas otoritas keuangan, tidak ringan rakyat
nasib rakyat ratusan juta ada di pundak saudara-saudara. Kepada masyarakat keuangan, Anda memainkan peran yang penting. Anda mengelola uang rakyat Indonesia. Kita harus jaga uang rakyat. Kita harus bijak. Kita harus bertanggung jawab, karena ini adalah darah dan keringat rakyat Indonesia. Nah, kalau menanggapi dari pidato yang disampaikan oleh Bapak Prabowo, seakan-akan Bapak Prabowo tidak sadar bahwasannya ada pinjol yang sengaja menghabiskan uang rakyat. Kan tadi Bapak Presiden menyampaikan untuk ke Menteri Keuangan, ini tolong dijaga uang rakyat. Ya, ini hasil dari jeripayah dia gitu loh. Ya kan? Darah keringat dia gitu loh. Tapi Pak Prabowo sadar nggak sih kapitalis itu ada di dalam pinjol legal? Harusnya Bapak Prabowo itu menekankan kepada Menteri Keuangan, panggil itu yang namanya OJK, panggil itu yang namanya BI dan segala macam, bahas tentang masalah keuangan digital ini bagaimana sebenarnya gitu loh. Kenapa begitu banyak rakyat yang mengeluh dengan hal ini gitu loh. Ya, saya berharapnya memang Bapak Prabowo itu menyampaikan langsung. Ya, jadi nggak usah Bapak sibuk dengan jaga uang rakyat, makmurkan rakyat kita, ayo merdekakan rakyat, tekan angka kemiskinan dan segala macam, tapi Bapak tidak menjelaskan secara spesifik sumber pemiskinan itu ada di mana. Ya kan? Kelumpuhan UMKM itu terjadinya kenapa? Harusnya ini dibahas juga gitu loh. Karena sebagian besar juga penyumbang angka kemiskinan terbesar ada di Indonesia ini sejak pinjol mulai dilegalkan. Sejak pinjol mulai merajalela. Kalau kita lihat di negeri Cina sana, begitu dibentuk P2P lending itu pinjolnya berguguran. Tapi berbeda dengan Indonesia. Indonesia ketika dibikinkan P2P lending wajib menagih 90 hari, pinjolnya makin subur. Berarti ada yang salah dengan hal ini gitu loh. Makanya saya perhatikan dari pidato Bapak Presiden itu seakan-akan Bapak belum sadar atau belum memahami juga bahwasannya ada problem lain yang harus Bapak atasi, yaitu pinjaman online. Dan saya pengen ngajak teman-teman semuanya untuk kita menyimak pidato lengkap dari Bapak Prabowo Subianto. Mudah-mudahan kita berharap dengan kita ulangnya lagi pidato ini gitu loh, mudah-mudahan Bapak Prabowo bisa sadar dan menekankan kepada Menteri Keuangan untuk basmi pinjol. Kalau enggak, uji semua kelayakan pinjol itu ini sudah benar-benar atau belum gitu loh. Silahkan ditonton dulu. Kepada masyarakat keuangan, Anda memainkan peran yang penting. Anda mengelola uang rakyat Indonesia. Kita harus jaga uang rakyat. Kita harus bijak. Kita harus bertanggung jawab, karena ini adalah darah dan keringat rakyat Indonesia, darah dan keringat ratusan juta rakyat Indonesia yang bekerja sangat keras. Dan kita di ibu kota ini sekarang, di tempat yang baik ini sekarang, kita adalah penerima amanah. Kita adalah penerima mandat. Semua kami di bidang politik adalah penerima mandat politik. Saudara-saudara di lembaga-lembaga keuangan adalah penerima mandat perekonomian.
saudara-saudara memegang kekayaan rakyat Indonesia. Saudara-saudara diberi kepercayaan, trust, credibility, itu adalah di pundak saudara-saudara. Tugas dan tanggung jawab saudara tidak ringan. Saudara-saudara sekalian, keuangan adalah bagian yang sangat vital daripada kedaulatan dan kemerdekaan suatu bangsa. Saya ingat ada seorang pemimpin politik yang pernah mengatakan, kalau Anda mau menghancurkan suatu negara, hancurkanlah pertama mata uangnya. Jadi, saudara-saudara, Gubernur BI, Menteri Keuangan, Ketua OJK, semua pelaku keuangan, tugas dan tanggung jawab saudara tidak ringan. Kalau pakai ilmu tentara, mungkin saudara-saudara adalah jenderal-jenderal bintang 4. Kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia, saudara berada di garis paling depan. Saya ingat itu, dan itu memang kita waspadai. Saudara-saudara sekalian, fundamental kita kuat. Sumber-sumber daya kita kuat. Kekayaan kita kuat. Kekayaan kita banyak. Masalahnya bagi bangsa yang kekayaannya banyak, elitnya suka lengah. Itu dikatakan, ya, the curse of a resource-rich nation. Ada curse. A resource-rich nation sometimes cannot take care and protect their resources. Kemudian terjadi sikap complacent, sikap puas diri, sikap lengah. Dengan kelengahan, dengan ketidakwaspadaan, terjadi kebocoran-kebocoran yang tidak perlu terjadi. Saudara-saudara sekalian, saya kira secara garis besar itu yang ingin saya sampaikan. Tugas Gubernur BI, seluruh jajaran BI tidak ringan. Tugas menteri-menteri di bidang ekonomi tidak ringan. Tugas otoritas keuangan tidak ringan. Rakyat, nasib rakyat ratusan juta ada di pundak saudara-saudara. Kan sudah dijelaskan itu ya kan, tugas Gubernur BI, tugas dari OJK, tugas dari Menteri Ekonomi, tugas dari Menteri Keuangan dan segala macam. Nasib rakyat itu ada di tangan Anda. Dan sekarang Pak, sekarang ini spesifik tentang pinjol, mungkin dari BI dan OJK ya, itu tidak menggubris sama sekali tentang perkara pinjaman online ini. Inilah yang sangat disayangkan. Ya, makanya harapan kami sebagai masyarakat Indonesia, kami pengen lihat Bapak Presiden hadir mengkawal langsung tugas dari BI ini, tugas dari OJK ini, untuk benar-benar mentertibkan tentang pinjaman online yang selalu merusak ekonomi rakyat. Kalau Bapak bilangin jaga uang rakyat, hari ini ya pinjol itu menghancurkan uang rakyat. Jadi Bapak, secapek-capeknya Bapak menjaga, meminta kepada Menteri Keuangan, akhirnya
pinjol yang akan menghancurkan uang rakyat. Ini kapitalis, ya. Mereka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Rakyat miskin pun makin miskin, ya. Rakyat yang menengah pun juga dimiskinkan. Hampir semuanya kalau sudah masuk ke ranah pinjol tetap akan dimiskinkan. Ya, kita lanjutkan lagi. Ada dalam kebijakan, ada dalam keputusan saudara-saudara. Karena itu, sekali lagi saya terima kasih atas perjuangan saudara. Kita bersyukur sekian puluh tahun dengan segala kekecewaan kita, dengan segala kekurangan, dengan segala harapan kita yang lebih, kita bersyukur kita berada di posisi ini. Kita harus lebih tertib, harus lebih waspada, akan kita atur, akan kita kurangi hal yang tidak benar. Ya, kita harus bertekad menciptakan pemerintah yang bersih. Karena di mana-mana pemerintah bersih, clean government, clean governance, itu yang menjamin kemakmuran. Clean government, pemerintah bersih, pemerintah efisien yang bisa nanti terus menjaga dan mengelola kekayaan negara. Saudara-saudara adalah benteng terdepan. Atas nama pemerintah Indonesia, saya ucapkan terima kasih kepada semua pelaku-pelaku keuangan. Jagalah kepercayaan rakyat, berbuatlah yang terbaik, berfikirlah yang terbaik untuk keselamatan dan kita butuh sebenarnya menjelang akhir tahun ini ada gebrakan yang luar biasa dari Bapak Prabowo. Oke, kalau memang pinjol tidak bisa kita hapus, mungkin pinjolnya tidak bisa kita hapus. Sebanyak 97 pinjol legal hari ini mungkin tidak kita hapus. Oke, nggak ada masalah. Tapi ada nggak satu aturan yang benar-benar bisa ditaati? Karena selama ini OJK membuat aturan itu nggak ditaati. Karena OJK hanya entah dianggap ada, entah dianggap tidak ada, kita nggak tahu juga gitu loh. Yang jelas OJK setelah menerbitkan aturan, OJK membiarkan begitu aja. Ya kan, wajib menagih 90 hari, bunga denda tidak boleh melampaui 100%. Itu aturan OJK juga, ya kan. Habis itu setelah 90 hari data diserahkan kepada OJK untuk ditindaklanjuti, aturan OJK juga. Dilarang melakukan penagihan dengan pengancaman mempermalukan. Dilarang melakukan penagihan, banyak sih sebenarnya aturan OJK ini gitu loh. Tapi praktek di lapangannya itu tidak dipatuhi. Praktek di lapangannya tidak diikuti. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat sibuklah mencari solusi sendiri. Di mana dia merasa aman, di mana dia merasa dihargai, mereka akan ikutkan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Galbay berjamaah. Galbay itu artinya gagal bayar. Karena tidak mampu lagi mereka. Ya kan? Ada orang yang mengajak untuk meminjam kembali dipinjol untuk menyelesaikan hutang. Ada juga orang yang mengajak mereka untuk jangan gali lubang tutup lubang lagi dan berhentilah dari sekarang. Dan mereka akan mengikuti dua hal ini. Ya, karena mereka tidak mendapatkan lagi aturan dari pemerintah. Seperti apa yang harus diikuti mereka tidak tahu lagi. Mereka melapor ke OJK, mereka mengharapkan mendapatkan solusi di balik laporan mereka. Yang terjadi apa? Jawaban dari OJK terkadang tidak memuaskan sama sekali dan terkadang tidak nyambung dengan fakta yang terjadi. Akhirnya masyarakat mempercayailah yang namanya konten edukasi, konten motivasi, kreator dan segala macam. Karena bagi mereka itulah yang melindungi mereka. Inilah yang penting juga ya untuk Bapak Prabowo, kalau bisa hadirlah di tengah hal ini. Hadirlah di tengah kesusahan masyarakat tentang mereka yang terikat dengan pinjaman online. Mereka memang pelaku, tapi begitu mereka sadar, mereka ternyatanya korban. Ya, melakukan dalam keadaan sadar, mendownload, mengisi data, tapi mereka dikorbankan karena tidak tahu dengan bunganya, tidak tahu dengan persidendanya, tidak tahu dengan pemotongan biayanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Bagaimana harapan Anda sebenarnya? Layak atau tidak
pinjol ini kita basmi aja. Kalau memang iya, Anda ketik setuju dan Anda ketik juga Indonesia Darurat Pinjol. Ketik sebanyak-banyaknya di dalam kolom komentar biar ini makin rame dan makin viral juga. Mudah-mudahan ini bisa dilirik dan bisa didengarkan juga, dan kita mempunyai satu solusi yang tepat untuk kita ikuti biar kita tidak diintimidasi dan ditekan habis-habisan oleh pinjaman online. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Dan nanti kalau Anda mau konsultasi langsung sama saya juga boleh, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.